warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, buat para penonton dan juga buat para juri sekalian. Kami dari SMK Muhammadiyah ya, izin untuk membahas tentang gempur rokok ilegal. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Halo, Oke. nama saya Najwa Salsabila sebagai moderator. Dan saya Feliana Putri Nur Agustin sebagai narasumber. Kita akan membahas tentang gempur rokok ilegal ya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita tuh punya slogan. Waduh, apa tuh slogannya? Yuk, kita bareng-bareng ya. Boleh dong. Gempur rokok ilegal. Oke, wah keren sekali. Bagus ya ternyata ya slogannya. Oke, kita langsung masuk aja kali ya. Gimana sih tentang Kak Putri nih, buat Kak Putri pribadi, apa sih itu rokok ilegal tuh? Rokok ilegal ya. Rokok ilegal itu yaitu rokok yang tidak memiliki bea cukai atau pajak pemerintahnya, pajak negaranya. Sebenarnya rokok ilegal sama legal itu sama aja loh. Sebenarnya sama-sama tidak boleh dikonsumsi ya. Tetapi untuk rokok legal itu ada pajak negaranya atau bea cukainya. Sedangkan rokok ilegal itu tidak ada bea cukainya atau pajak negaranya. Itu aja sih bedanya. Oh gitu ya, karena pajak dan tidak bayar pajak. Iya, betul gitu. banget. Sebenarnya itu sama. Hampir sama lah ya. Hampir sama. Oke. Terus ya, kenapa sih ya masyarakat sekarang, apalagi kan sekarang rokok-rokok yang tidak berbea cukai itu banyak banget beredar kan di masyarakat. Iya, benar banget. Tapi kenapa masyarakat tuh lebih sukanya tuh rokok yang tidak berbea cukai sih? Mungkin karena harganya itu lebih murah kali ya daripada rokok yang enggak berbea cukai atau yang berbea cukai itu sebenarnya lebih murah banget. Banget. Sedangkan rokok yang berbea cukai atau berpajak itu cenderung lebih mahal gitu harganya. Makanya masyarakat itu lebih mengacu atau membeli rokok yang murah tersebut. Biasanya rokok yang ilegal yang legal itu ya. Iya. Yang legal itu tuh biasanya sekitar 30-an enggak sih? Rokok yang legal. Iya, benar. Lebih mahal ya? Benar-benar lebih mahal. Yang legal itu memang dari sekitar mungkin harga 25 mungkin ya, dari ke atas mungkin. 25 ke atas. Dan rokok yang ilegal tuh kayak 10.000 ke bawah nggak sih? Bahkan ada yang belasan juga ya. Mungkin. Oke. Menurut kakak sendiri kan, kakak kan IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu apa sih mungkin yang tindakan yang kakak lakuin tuh tentang gempur rokok ilegal ini? Oke, mungkin solusinya aja ya. Solusinya itu lebih ke sosialisasi aja ya. Sosialisasinya itu menuju ke lebih tidak mengonsumsi rokok ilegal. Sebenarnya nggak cuma ilegal, ke legalnya juga itu sebenarnya tidak boleh dikonsumsi karena selain dapat merusak kesehatan ya, rokok juga dapat berbahaya banget, apalagi remaja sekarang itu banyak banget yang mengonsumsi rokok ya. Gitu aja. Iya sih, remaja zaman sekarang, apalagi anak-anak yang di bawah umur ya kan, banyak banget sekarang yang sudah mengonsumsi rokok. Padahal di rokoknya tersebut tuh kayak udah tertulis 18 bahayanya ya. 18 ke atas dan bahayanya juga. Dan banyak juga rokok-rokok yang ilegal tuh biasanya ada gambarnya nggak sih? Iya, gambar memang mungkin yang ngeri-ngeri yang bibirnya. Ini aku kasih contoh gambar aja, kayak misalkan bibirnya tuh ada yang biru. Iya, gitu. sampai tenggorokan bolong kayak gitu iya, ya. Tenggorokannya tuh berlubang seperti itu. Emang bener-bener bahaya banget, apalagi banget. bisa sampai ke kanker hingga paru-paru. Oke, buat kakak sendiri nih ya, ada nggak sih keluarga kakak tuh yang perokok juga? Sebenarnya ada dong, ada banget malah. Apalagi mungkin juga ada beberapa ya yang mengonsumsi rokok yang ilegal maksud saya. Oke, kira-kira apa sih yang bakal kakak sendiri lakuin buat pribadi sama buat ke keluarga yang merokok gitu? Sebenarnya lebih menasehati aja sih ya, karena mungkin kan rokok yang ilegal ini
berdampak juga sama negara karena tidak ada pemasukan juga kan, tidak ada pajaknya. Jadi stop aja mengonsumsi rokok yang ilegal seperti itu. Ya, karena memang rokok seperti itu sebenarnya bahaya banget. Iya benar. Bahaya banget. Aku juga pribadi keluarga ada yang merokok juga, cuman yang legal rokoknya sih. Iya. Oke, kalau misalkan buat kakak pribadi juga itu, kalau misalkan negara kita nih, itu tuh ternyata kalah gitu loh sama rokok yang ilegal. Dan rokok yang legal tuh makin menurun gitu. Itu Oke. Sebenarnya sih lebih baik stop untuk mengonsumsi rokok ilegal karena memang rokok ilegal itu cenderung lebih murah daripada rokok yang legal. Tetapi penting juga saya ingatkan bahwa rokok ilegal ini sangat berdampak besar untuk negara karena rokok legal juga atau rokok ilegal juga itu tidak ada pajaknya untuk negara, sedangkan rokok legal itu ada pajak atau pemasukan untuk negara. Maka dari itu stop mengonsumsi rokok ilegal. Oke. Benar. Kira-kira kakak tahu gak sih kayak hukuman apa tuh yang kalau misalkan ketangkap nih penyebar atau pengedar rokok yang ilegal itu tuh biasanya tuh ada hukuman apa sih? Kurang tahu ya sebenarnya, cuma pernah baca di salah satu berita sanksi mengedarkan rokok yang ilegal itu kurang lebih 1-8 tahun penjara mungkin ya, atau denda 10 kali sampai 20 kali dana bea cukai. Lumayan gede ya. Lumayan berat nih, makanya buat yang masih suka pengedar rokok ilegal itu kayaknya harus mikir-mikir lagi ya sih. Iya, apalagi kalau udah ketangkep. Iya, karena itu hukumannya lumayan berat banget. Dan pastinya juga ngerugiin negara ya, karena yang harusnya dana bea cukainya masuk ke negara tapi ini tidak ada. Iya, betul banget. Langsung diedarkan, benar banget. Oke. Lalu mungkin ada nggak sih buat kakak pribadi itu untuk cara mengatasi supaya masyarakat itu tuh biar nggak beli rokok yang ilegal? Oke. Sebenarnya pendapat tadi saya sendiri itu untuk pemerintah ya atau siapa aja yang mengedarkan itu untuk stop mengedarkan rokok ilegal. Nah, apalagi untuk negara. Oke. Gimana sih menurut kakak itu tanggapan anak yang di bawah umur yang sudah merokok atau mungkin ibu-ibu hamil ya? Itu kan sebenarnya kan tidak boleh. Iya, pendapatnya tuh gimana sih? Untuk pendapatnya itu lebih ke stop mengonsumsi rokok aja sih ya. Jangan terpacu kepada rokok karena rokok itu sangat berbahaya banget untuk kesehatan. Berarti yang mau legal mau enggak ya? Iya, mau legal mau enggak itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Karena sama-sama bahayanya. Jadi disarankan tuh jangan. Iya, jangan. Gitu. Nah, kenapa sih alasannya kakak tahu nggak sih kenapa pemerintah itu tuh menaikkan biaya bea cukai? Oke, mungkin ya dari pemerintah itu berpikir untuk agar anak-anak di bawah umur itu untuk tidak mengonsumsi rokok kayak gitu. Jadi untuk mengurangi juga ya. Iya, mengurangi target perokok kayak gitu. Tapi pada fakta dan nyatanya malah anak-anak di bawah umur itu tuh lebih suka sama rokok yang ilegal ya. Ya karena ternyata itu lebih murah. Iya, betul banget. Jadi salah sasaran gitu ya. Dan masyarakat juga tuh banyak sekali yang malah jadi ikut-ikutan jadi mengonsumsi rokok yang ilegal. Iya, karena lebih murah. Iya, karena lebih murah sekali. Maka dari itu rokok ilegal tuh lebih digemari sama masyarakat juga. Oke, kembali lagi kepada masyarakat mungkin gimana sih tanggapan
apa sih yang akan dilakukan kepada Kak Putri sendiri ketika melihat peredar atau penjual rokok ilegal tuh? Pendapat saya ya lebih ke ketika kita melihat ada pengedar rokok yang ilegal itu lebih ke melapor aja ya, melapor kepada ketua RT atau ketua RW-nya mungkin agar cepat ditindaklanjuti dan untuk stop mengedarkan rokok ilegal tersebut. Oke. Tadi di lingkungan ya. Sekarang kalau misalkan Kakak Putri sendiri melihat teman atau mungkin anak murid SMK Muhammadiyah yang ketahuan membawa rokok dan ternyata rokok itu rokok ilegal, itu apa sih yang akan Kakak lakukan? Sebenarnya jawabannya itu sama ya. Lapor ke guru BK atau kesiswaan. Nah, nanti siswa tersebut agar dapat mengikuti sosialisasi pemberantasan rokok ilegal. Itu saja. Yang tadi seperti yang Kakak sampaikan ya, Bapak. Ya, betul banget. Akan ada sosialisasi dari IPM sendiri tentang rokok ilegal. Iya, benar. Oke. Mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita, karena dari tadi tuh pembahasan kita juga sudah lumayan banget, dan terima kasih juga buat para dewan juri. Selebihnya mungkin kita mohon maaf, banyak banget kurangnya atau banyak banget lebihnya mungkin. Oke, mungkin dari saya Najwa Salsabila sebagai moderator dan saya Feliana Putri Nur Agustin sebagai narasumber. Terima kasih buat dewan juri dan penonton semuanya yang sudah menonton podcast kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.